Halo Leo, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku, Sakira Filneria. Apa kabar? Aku doakan semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik ya, selalu dalam keberkahan dan dalam kelimpahan rezeki. Semoga kalian semua selalu dalam perlindungan Tuhan Pencipta alam semesta. Amin. Untuk tema readingan kita kali ini yaitu kamu tak akan bisa menghindari semua yang hadir yang akan terjadi di bulan Desember 2024. Jadi fokus ya, resapi dan hayati. Ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanyalah milik Tuhan Pencipta alam semesta. Dan ini adalah jenda reading, jadi aku pastikan energinya tidak akan bisa resonate 100% untuk kamu semua di luar sana. Karena energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif, energi banyak orang, jadi ada yang resonate dan ada yang tidak resonate. Terkadang juga energinya bisa kebolak-balik. Maka dari itu kamu harus bijak. Kamu harus bijak dalam bersikap, kamu harus bijak dalam bertindak. Ambil yang positifnya dan buang yang negatifnya. Oke, kembali fokus, resapi dan hayati. Kita akan coba lihat apa yang akan terbaca ya untuk di tema readingan kita kali ini. Di kartu pertamanya di sini sudah ada Nine of Cups. Dimana untuk di kartu ini aku lebih lihatnya adanya kebahagiaan yang akhirnya bisa kamu rasakan di Desember ini. Yang akan hadir, yang akan terjadi adalah sebuah kebahagiaan. Ya kan, tidak ada lagi kesedihan. Semoga semuanya dikembalikan dengan kebahagiaan yang sangat besar. Ya, entah di sini dalam sebuah pekerjaan kamu mendapatkan kepuasan hasil dari upaya kamu, hasil dari kerja keras kamu, dan hasil dari kamu melakukan banyak hal-hal yang besar di dalam kehidupan kamu. Ya, baik itu dalam hubungan asmara, cinta, ya kan, dalam hubungan kamu mengembangkan aspek usaha kamu dan pekerjaan kamu, akan banyak hal-hal yang besar yang akhirnya bisa kamu dapatkan, yang akhirnya bisa kamu bersamai di sini. Ya, jadi kamu harus bisa menghargai waktu, karena waktu adalah bagian dari setiap orang yang tidak bisa diambil dan diputar kembali. Waktu adalah satu-satunya hal yang paling berharga, karena memiliki waktu saja dengan memiliki kesempatan untuk membuat hidup secara lebih baik. Ya, ketika kamu dengan mudah membuang waktu kamu hanya untuk berdiam diri saja, maka kamu tidak akan menyadari bahwa kamu telah membuang waktu kamu untuk membuat sebuah kebahagiaan yang sangat besar. Ya, terkadang dari hal sepele ini berdampaknya akan luar biasa untuk kehidupan kamu, untuk kedepannya. Ya, jadi ubahlah pikiran kamu untuk lebih baik. Pikiran adalah kunci ya dari terjadinya kejadian dalam hidup seseorang. Ketika kamu yakin bahwa hidup kamu menyenangkan, alam akan membantu kamu mewujudkan apa yang kamu pikirkan. Hal ini yang sangat penting untuk diterapkan. Bila kamu menginginkan hidup bahagia, hidup yang membahagiakan tidak berasal dari orang lain, tetapi berasal dari diri kamu sendiri. Oke, kita coba lihat untuk di kartu keduanya ada The Tower. Ya, bisa saja di Desember ini ada yang mengalami sebuah kehancuran, ada yang mengalami sebuah keterpurukan, ya. Tetapi kamu tidak harus mentah-mentah menelan apa yang aku ucapkan ini, ya. Semoga saja kamu bisa terhindar dari kehancuran ini, dari ketidakberdayaan kamu, dengan kamu merubah sebelum ini semua terjadi. Kamu rubah aspek-aspek yang luar biasa di dalam diri kamu. Tetapi jika memang ini sudah terjadi di Desember, di awal bulan ini, ya kamu harus lebih ikhlas, ya kan, harus lebih bersabar. Ya mungkin saat ini kamu sedang diuji dari kesabaran kamu. Ya, ikhlas untuk apa yang terjadi, untuk apa yang sudah hadir dan datang di dalam kehidupan kamu. Kamu harus bangun kembali kepercayaan diri kamu. Jangan karena kehancuran, hilangnya kepercayaan diri, hilangnya hal-hal yang luar biasa di dalam diri kamu, kamu bisa mengawali segala sesuatunya dari awal, merencanakan segala sesuatu hal kembali. Ya, jangan harap ada mukjizat yang terjadi di sini, tetapi kamu harus bangkit dengan diri kamu agar mukjizat itu tidak datang, tetapi kamu jemput. Ya kan? Setiap usaha, upaya, kerja keras pasti ada resikonya. Jadi harus lewati resikonya untuk perubahan yang sangat besar yang akan kamu rasakan. Jadi tantangannya juga harus kamu bisa lewati. Seberat atau sebesar apapun tantangannya, ya memang harus kamu jalani segala sesuatu yang luar biasanya.
Dan untuk di kartu ketiga ada Ace of Wands ya. Di sini kamu sedang mengembangkan usaha baru kamu yang sangat besar. Kamu sangat terinspirasi ya kan oleh banyak keberhasilan dari orang-orang di sekeliling kamu. Kamu jadikan mereka panutan kamu agar kamu juga memiliki jalan yang sama, agar kamu juga di sini berkesempatan dan berpeluang mendapatkan pencapaian terbesar dalam diri kamu dan di dalam kehidupan kamu. Ya, jadi kamu harus kerahkan kemampuan kamu. Ya, jika memang ini adalah kesempatan baru dan anggap ini adalah kesempatan terakhir kamu, jadi kamu manfaatkan waktu dan peluangnya. Ya, fokus dengan tugas baru kamu, dengan pekerjaan baru kamu. Semoga saja kamu bisa membolak-balikan keadaan yang tadinya mungkin kamu banyak mengalami problem, banyak mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Kali ini kamu akan menemukan hal-hal yang sangat menyenangkan. Yang jelas di sini ikhlas dalam melakukan segala halnya. Selalu ikhlas bekerja dari apa yang dibayarkan kepada kamu saat ini, maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa yang akan mendatang. Ya, jadi kamu buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik, apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu upayakan dan kamu usahakan. Dan kita lihat untuk di kartu keempatnya ada Seven of Swords. Ya, kamu nggak boleh mungkin di sini mengalami sebuah kecurangan. Kamu tidak boleh melakukan sebuah kecurangan untuk menghalalkan segala cara mendapatkan keuntungan bagi diri kamu sendiri. Ya, jika tidak ingin karma buruk akan hadir di dalam kehidupan kamu, singkirkan pikiran-pikiran buruk untuk menjatuhkan orang lain demi keuntungan kamu. Ya, atau di sini ada seseorang yang mencoba untuk membuat suatu kebohongan besar di dalam hidup kamu, di dalam diri kamu. Dia memperdaya kamu, dia memanfaatkan kebaikan dan ketulusan kamu. Kamu harus cepat tersadar agar kamu bisa mengantisipasi, mewanti-wanti diri kamu agar kamu lebih bersiap kembali menghadapi mereka-mereka yang toksik, mereka-mereka yang berenergi manipulatif di sini. Apapun perbuatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi itu tidak baik. Ya, mungkin awalnya kamu akan mendapatkan keuntungan. Dari keuntungan inilah akan menjadi sebuah kehancuran terbesar dalam hidup kamu. Ya kan, mungkin keuntungannya tidak banyak, tetapi kehancurannya akan membersihkan segala hal-hal buruk negatif di dalam hidup kamu dan di dalam dirinya kamu. Dan kita lihat untuk di kartu kelimanya ada Judgment. Memang di Desember ini adalah waktunya kamu, waktu yang tepat untuk kamu merubah segala hal-hal buruk di dalam pikiran kamu, di dalam hidupnya kamu. Ya kan? Kamu harus bisa merubah. Kamu harus bisa merubah arah jalan cerita hidup kamu. Seperti apa dan bagaimana. Ya, perubahan hidup baru demi sebuah pencapaian, demi sebuah perdamaian. Ya, lupakan apa yang sudah pernah terjadi di masa lalu kamu. Harus terfokus dengan banyak hal-hal yang sangat besar. Harus terfokus dengan hal-hal yang sangat kuat di dalam diri kamu. Ya, kamu harus menjadi versi terbaiknya kamu nih. Ya kan? Lepaskan, ikhlaskan apa yang sudah terjadi. Tuhan pasti akan menggantikan dengan hal yang berbeda. Bisa saja Tuhan akan menghadirkan dengan sesuatu hal yang luar biasa besar di dalam hidupnya kamu. Oke, kita coba lihat untuk di kartu Oracle Cards-nya. Kembali fokus ya Resapi dan Hayati. Jika readingan ini belum ngebaca energi kamu, jangan dipaksakan. Sesuaikan saja dengan situasi dan kondisinya kamu. Karena sesuatu yang dipaksakan itu juga tidak akan baik untuk kedepannya. Lebih memikirkan mungkin ya dari setiap langkahnya, dari setiap tindakannya. Untuk di kartu pertama ada Basic Development, ada Feminine Energy, dan di sini sudah ada Angel. Kita akan lihat apa yang terbaca dari ketiga kartu Oracle Cards ini. Dimana untuk di kartu pertamanya di sini aku lebih ngelihatnya kamu akan melakukan sebuah perkembangan ya dari pemikiran kamu untuk mengembangkan banyak aspek-aspek yang baik di dalam kehidupan kamu, terutama dalam usaha kamu. Sudah saatnya kamu mengembangkan usaha kamu. Sudah saatnya kamu benar-benar terfokus dengan usaha kamu. Ya, jika memang permasalahan sudah terbebas dari diri kamu, dari pikiran kamu, tidak adalah alasan untuk kamu tidak fokus dengan apa yang saat ini sedang ingin kamu majukan. Ya, kamu harus melihat pesaing-pesaing di luar sana gencar-gencarnya melakukan suatu perubahan, gencar-gencarnya melakukan sesuatu hal yang luar biasa. Jadi kamu jangan mau ketertinggalan, kamu imbangi mereka. Kamu juga harus mengupayakan dan mengusahakan dengan versi terbaiknya kamu agar kamu mencapai sebuah perubahan yang sangat drastis. Ya, karena kamu tidak akan bisa juga menghindari semua hal yang akan hadir, yang akan terjadi di
dalam kehidupan kamu untuk bulan Desember 2024 ini. Ya, jadi pikirkan segala dampak-dampak baik dan dampak-dampak buruknya. Kamu harus lebih terfokus dengan apa yang kamu upayakan, dengan apa yang mungkin saat ini sedang kamu usahakan. Ya, kamu yang mungkin berenergi feminim dalam waktu dekat, kamu yang mungkin menantikan kabar bahagia dengan kehadiran buah hati di tengah-tengah hubungan kamu dengan pasangan, ya sepertinya memang akan terwujud ya. Kita doakan saja. Ya kan, untuk kalian penanti garis 2, perjuang garis 2, semoga saja dalam waktu dekat Tuhan mempercayakan sebuah karunia yang besar dalam hidup kamu dan pasangan. Ya, jadi jangan berpikir negatif dulu, berpikir dulu yang baik-baiknya. Ya, mungkin Tuhan sedang menunda kebahagiaan itu karena masih banyak hal-hal yang harus kamu clearkan, karena harus banyak hal-hal yang kamu kerjakan di sini. Agar kamu tidak stres, ya kamu harus bisa menikmatin apa yang saat ini sedang kamu jalani dan apa yang saat ini sedang kamu rasakan. Dan untuk di kartu terakhirnya, siapa sih yang gak marah jika kebahagiaan kita, kehidupan kita, apa yang kita upayakan, apa yang kita usahakan diusik orang lain atau direnggut oleh orang lain? Siapapun orangnya pasti marah. Siapapun itu orangnya, aku juga pasti akan marah jika ada orang yang ngusik kehidupan aku dan kebahagiaan aku, sementara aku gak pernah ngusik kebahagiaan atau kehidupan orang lain. Ya, kamu harus lebih berani melawan siapa-siapa saja yang mencoba untuk menghancurkan kebahagiaan kamu. Terutama kamu yang mungkin sudah memiliki hubungan rumah tangga, sudah memiliki pasangan hidup, ya. Siapapun yang mengusik pasangan kamu, kamu harus lawan itu. Jangan berikan celah terhadap orang lain merusak kebahagiaan yang mungkin saat ini sedang kamu rasakan, ya. Oke, kamu harus meningkatkan dari sisi kesadaran kamu. Kamu harus menjadi kuat dengan versinya kamu, karena kamu adalah orang yang sangat berbeda. Oke, aku rasa demikian untuk readingan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Terima kasih, bye-bye.